Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Legenda, Rania, anak hutan dan ular raksasa, di hutan terlarang. Hujan deras mengguyur hutan lebat di kaki Gunung Salawana, menjadikannya lautan dedaunan yang basah dan bergemerisik diterpa angin kencang. Langit hitam pekat, tak berbelas kasih, sesekali menyala oleh kilatan petir yang menyambar, menerangi panorama liar dan tak tersentuh. Akar-akar besar mencuat dari tanah basah, air hujan mengalir di sela-sela bebatuan, membentuk aliran kecil yang meliuk-liuk menuruni lereng. Aroma tanah yang dibasahi hujan bercampur dengan bau lumut, getir dan dingin menusuk tulang. Di tengah keganasan badai, sebuah suara kecil menembus riuhnya alam. Tangisan nyaring seorang bayi. Rapuh, memelas, dan penuh kepedihan, suara itu seakan menjadi satu-satunya tanda kehidupan di antara pepohonan yang bergoyang dan dedaunan yang berjatuhan. Suara itu berasal dari sebuah gua kecil, tersembunyi di balik semak belukar yang merunduk oleh berat air hujan. Di dalam gua yang gelap dan lembab, seorang bayi tergeletak di atas tanah berbatu, tubuhnya hanya terbungkus sehelai kain lusuh yang sudah basah kuyup. Wajahnya memerah karena kedinginan, bibir mungilnya bergetar, dan jemari kecilnya bergerak lemah, mencari kehangatan yang tak ada. Kulitnya pucat, napasnya tersengal, tetapi tangisnya tetap nyaring, seolah menolak menyerah kepada nasib yang kejam. Namun, tak ada siapapun di sana. Tak ada sosok ibu yang mendekapnya, tak ada ayah yang melindunginya. Tak ada tanda bahwa seseorang pernah meninggalkannya di sana dengan harapan ia akan diselamatkan. Hanya kesunyian yang menjadi saksi penderitaannya. Angin malam yang masuk ke dalam gua membuat tubuh mungilnya semakin menggigil, dan hujan yang merembes dari celah bebatuan menambah penderitaannya. Ia hanya seorang bayi tak berdaya yang dilemparkan ke dunia tanpa siapapun yang peduli. Dari dalam kegelapan gua, sesuatu bergerak. Sisik berkilauan memantulkan cahaya samar dari kilatan petir yang menyambar di kejauhan. Tubuh besar melata tanpa suara, seolah menjadi bagian dari bayang-bayang yang menari di dinding gua. Seekor ular raksasa muncul, perlahan merayap masuk, matanya berwarna keemasan bersinar dalam remang-remang. Nafasnya nyaris tak terdengar, gerakannya begitu halus, tetapi kehadirannya membawa hawa dingin yang menyelinap ke setiap sudut gua. Sang ular berhenti. Ia menatap bayi yang masih menangis. Suara tangis itu terdengar begitu asing dalam kesunyian abadi yang biasa menyelimuti tempat itu. Sejenak, makhluk besar itu hanya diam, memerhatikan dengan tatapan yang sulit dijelaskan, bukan tatapan pemangsa yang lapar, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius. Lalu, dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, ular itu mulai merayap lebih dekat. Bayi itu masih menangis, tubuhnya semakin lemah, tetapi saat sentuhan pertama sisik dingin menyentuh kulitnya, tangisannya sedikit mereda. Ular itu melingkarkan tubuhnya, membentuk lingkaran pelindung di sekitar bayi tersebut. Tidak ada ancaman, tidak ada niat memangsa. Sebaliknya, kehangatan mulai merambat dari tubuh besar sang ular, melindungi bayi itu dari dinginnya malam dan badai di luar sana. Hujan masih mengguyur, angin masih meraung, dan petir terus menyambar. Namun, di dalam gua kecil itu, sesuatu yang aneh dan tak terduga telah terjadi. Malam itu, seorang bayi manusia dan seekor ular raksasa dipertemukan oleh takdir. Dan dari malam itu, mereka tidak akan pernah terpisahkan lagi. 13 tahun telah berlalu sejak malam badai itu. Bayi mungil yang dulu menangis sendirian di tengah kegelapan kini telah tumbuh menjadi seorang gadis liar bernama Rania. Rambutnya panjang dan berantakan, terurai bebas seperti dedaunan yang tertiup angin. Kulitnya kecoklatan, terbakar matahari, dengan bekas goresan dan luka kecil dari petualangan tanpa henti di hutan. Matanya setajam elang, penuh kewaspadaan, terbiasa membaca setiap gerakan yang tersembunyi di balik pepohonan. Kakinya telanjang menapaki tanah lembab, secepat kijang saat berlari, sehalus bayangan saat menyelinap di antara semak-semak. Hutan adalah rumahnya. Sungai adalah cerminnya. Dan Nagara, ular raksasa yang selalu ada di sisinya, adalah keluarganya. Nagara telah menjadi bagian dari hidup Rania, sama seperti akar yang menjadi bagian dari tanah. Sisik hitamnya yang berkilauan menyatu dengan bayangan, matanya yang keemasan selalu mengawasi. Tidak ada makhluk di hutan ini yang berani mendekati Rania dengan niat buruk, karena mereka tahu, di mana ada Rania,
di situ ada Nagara. Tidak ada manusia lain dalam hidupnya. Tidak ada suara selain nyanyian burung, desiran angin, dan gemericik air. Tidak ada aturan selain yang dia pelajari dari hutan, tentang berburu, bertahan, dan bersembunyi. Tapi segalanya berubah pada suatu pagi, saat Rania merayap di antara dedaunan lebat, mengawasi seekor rusa yang sedang minum di tepi sungai. Ia sudah siap menerkam, jari-jarinya mencengkeram erat sebuah tombak kayu yang diasah dengan batu tajam. Napasnya ditahan, tubuhnya menegang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun sebelum ia sempat bergerak, sesuatu yang asing menarik perhatiannya. Di seberang sungai, berdiri seorang makhluk yang sama sekali berbeda dari semua yang pernah ia lihat, seorang manusia. Rania tertegun. Dadanya berdegup kencang. Matanya membelalak, seolah apa yang ia lihat adalah makhluk mitologi yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Makhluk itu tampak sepertinya, berdiri dengan dua kaki, memiliki sepasang tangan, dan berkulit halus tanpa sisik atau bulu lebat seperti binatang lain. Rambutnya lebih pendek dari miliknya, pakaiannya aneh, dan yang lebih membingungkan, ekspresinya tidak menunjukkan ketakutan atau ancaman. Ia juga sedang mengamati Rania. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rania merasa dirinya bukan bagian dari hutan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Dan di balik bayangan pepohonan, Nagara mengangkat kepalanya, matanya yang keemasan berkilat tajam, menyadari bahwa hari ini, dunia Rania tidak akan pernah sama lagi. Arga terhuyung, langkahnya semakin berat. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lengan kirinya berlumuran darah, mengalir dari luka dalam akibat cakaran harimau yang menyerang kelompoknya beberapa jam lalu. Kini, ia sendirian. Semua rekannya entah melarikan diri atau menjadi mangsa di balik kegelapan hutan. Di sekelilingnya, pepohonan menjulang tinggi, membentuk dinding hijau yang tak tertembus. Suara hutan mengelilinginya, desiran angin, nyanyian serangga, gemerisik dedaunan yang basah. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengawasinya. Darahnya yang menetes ke tanah menarik perhatian makhluk-makhluk liar. Arga tahu ia tak boleh berhenti, tetapi tubuhnya semakin lemah. Kepalanya pening, pandangannya kabur. Saat ia hampir kehilangan keseimbangan, sesuatu bergerak di atasnya. Duk! Sebuah bayangan melompat turun dari pepohonan dengan lincah dan mendarat hanya beberapa langkah di depannya. Arga tersentak, tubuhnya membeku. Matanya bertemu dengan sepasang mata tajam, penuh rasa ingin tahu, mata seorang gadis liar. Rania. Gadis itu berdiri tegak, tubuhnya ramping tetapi penuh tenaga. Rambut panjangnya berantakan, liar seperti hutan itu sendiri. Kulitnya kecoklatan, otot-ototnya lentur seperti harimau yang siap menerkam. Pakaiannya hanya terbuat dari kulit binatang dan dedaunan, menyatu dengan alam. Tetapi yang paling mencolok adalah tatapannya, tatapan yang penuh keingintahuan bercampur kehati-hatian. Ia belum pernah melihat manusia lain dari dekat. Arga ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya kering. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Rania mendekat selangkah, kepalanya sedikit dimiringkan, seperti sedang mencoba memahami apa yang dilihatnya. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, tanah di bawah mereka bergetar. Dari balik semak-semak, terdengar suara berat yang menyeret tanah. Lalu, sesuatu yang besar muncul. Nagara. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya tinggi, sisik hitamnya berkilauan saat diterpa sinar matahari yang menyelinap di antara dedaunan. Matanya, sepasang mata emas yang tajam dan tak berperasaan, menatap lurus ke arah Arga. Nafasnya lambat, tetapi setiap gerakannya penuh kewaspadaan. Arga menahan napas. Darah yang mengucur dari lengannya jatuh ke tanah, bercampur dengan lumpur. Ia tahu, pemangsa manapun bisa mencium bau darahnya. Dan kini, di hadapannya, berdiri makhluk yang lebih berbahaya dari harimau liar yang menyerangnya sebelumnya. Suara tembakan pertama memecah kesunyian hutan, diikuti oleh gema burung-burung yang terbang panik dari dahan-dahan tinggi. Aroma mesiu bercampur dengan udara lembab, menyusup ke setiap sudut rimbunnya pepohonan. Para pemburu itu datang dengan senapan di tangan, mata mereka tajam, penuh keserakahan. Mereka bukan sekadar pencari buruan biasa, mereka adalah orang-orang yang melanggar batasan, memasuki wilayah yang seharusnya tidak disentuh manusia. Mereka memburu yang langka, yang kuat, yang dianggap mustahil untuk dimiliki. Namun kali ini, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar harimau atau rusa hutan. Di antara bayangan pepohonan, sebuah sosok raksasa melata dengan anggun,
Sisiknya yang hitam berkilauan saat bergerak dalam kegelapan. Sepasang mata keemasan itu bersinar tajam, mengawasi ancaman yang baru saja memasuki wilayahnya. Salah satu pemburu membelalak. Astaga, ini legenda itu. Ular hitam penjaga hutan. Tangannya bergetar saat meraih pelatuk senapan, tetapi ketakutannya tak cukup besar untuk menahannya. Dorongan nalurinya sebagai pemburu lebih kuat. Dor, peluru pertama melesat. Nagara mengibaskan tubuhnya, bergerak secepat kilat, menghindari proyektil yang nyaris menembus sisiknya. Tembakan kedua dilepaskan, kali ini peluru menghantam salah satu sisiknya, memantul tanpa melukai. Namun, itu sudah cukup untuk membakar amarahnya. Dengan suara mendesis yang bergema di seluruh hutan, Nagara mengangkat tubuhnya tinggi. Seperti bayangan kematian yang hidup, ia menatap para pemburu yang kini mundur dengan wajah ketakutan. Namun sudah terlambat, dalam satu gerakan cepat, ia menerjang. Tubuh besarnya merobohkan pohon-pohon kecil, menciptakan badai debu dan daun yang beterbangan. Ekor kuatnya menyapu dua pemburu, melempar mereka ke udara sebelum mereka terjatuh dengan jeritan kesakitan. Satu orang mencoba berlari, tetapi Nagara meluncur seperti anak panah, membelit tubuhnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Suara tulang remuk terdengar sebelum jeritan menghilang. Sementara itu, Rania menarik tangan Arga dengan paksa. "Kita harus pergi," bisiknya tajam. Arga masih terengah-engah, kakinya gemetar setelah melihat kekuatan mengerikan makhluk yang telah menjadi bagian dari hidup Rania. Tapi ketika suara tembakan kembali terdengar dan Nagara melompat ke arah musuh-musuhnya dengan keganasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, ia tahu Rania benar. Mereka tidak bisa bertahan di sini lebih lama. Dengan napas tersengal, mereka berlari, menembus semak-semak dan akar pohon besar. Di belakang mereka, suara pertempuran antara raksasa dan manusia masih bergema, membuat bulu kuduk Arga meremang malam turun di hutan dengan kesunyian yang pekat, hanya suara jangkrik dan gemericik air sungai yang menemani dua sosok yang duduk di bawah pohon besar. Rania duduk bersila di atas akar yang menjulang, tatapannya menerawang ke langit yang diselimuti bayangan pepohonan. Sementara itu, Arga duduk tak jauh darinya, masih mencoba memahami apa yang baru saja ia saksikan. Seharian penuh mereka berlari, menjauhi para pemburu yang kini entah masih hidup atau telah menjadi mangsa amukan Nagara. Namun, ada satu hal yang tak bisa hilang dari benaknya, gadis itu. Gadis liar yang bergerak seperti hewan, berbicara dalam bahasa yang asing, bahkan diperlakukan oleh seekor ular raksasa seolah ia adalah bagian dari spesiesnya. Arga mengingat bagaimana Rania berkomunikasi dengan Nagara, tanpa kata-kata manusia, tetapi penuh arti. Nada suara, gerakan tubuh, tatapan mata, semuanya lebih mirip dengan cara hewan berkomunikasi ketimbang manusia. Dan Nagara, bukannya bersikap sebagai pelindung biasa, lebih terlihat seperti induk yang merawat anaknya. Arga menelan ludah, keraguannya semakin kuat. "Aku harus tahu," katanya akhirnya. Suaranya tegas, tetapi tidak menghakimi. "Siapa kau sebenarnya?" Rania menoleh cepat, ekspresinya berubah. Sekilas, ada sesuatu di matanya, sebuah kebingungan yang bercampur dengan ketakutan. "Apa maksudmu?" Suaranya lebih pelan dari biasanya, seperti seseorang yang mendengar pertanyaan yang tidak ingin dijawab. Arga menghela napas. "Aku melihatnya sendiri. Cara kau berbicara dengan ular itu, cara ia melindungimu, seolah kau bagian darinya. Kau bahkan tidak berbicara seperti manusia. Kau, bukan seperti kami." Rania terdiam. Ia ingin menyangkal, tetapi bagaimana mungkin? Seumur hidupnya, ia hanya mengenal hutan. Ia tidak tahu bahasa manusia, hanya suara angin, gemercik air, dan desisan ular. Ia tidak tahu bagaimana rasanya menjadi bagian dari dunia di luar rimbunnya pepohonan. "Sejak kapan kau ingat berada di sini?" desak Arga. Gadis itu kembali diam. Otaknya mencoba menggali ingatan masa kecilnya, tetapi yang ada hanyalah bayangan samar, hujan deras, tangisan seorang bayi, dan kehangatan tubuh bersisik yang melingkupinya. Ia tidak tahu jawabannya. Rania menggigit bibirnya, merasa gelisah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Arga menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kalau kau tidak tahu dari mana kau berasal, mungkin kau seharusnya mencari tahu." Di kejauhan, Nagara membuka matanya, seolah memahami bahwa kata-kata itu akan mengubah segalanya. Langkah kaki mereka terhenti di tepi sebuah lembah tersembunyi, jauh di dalam jantung hutan yang belum pernah diinjak manusia biasa. Rania dan Arga berdiri dengan napas tertahan, menatap pemandangan di depan mereka, sebuah perkampungan yang hampir menyatu dengan alam. Rumah-rumah dari kayu dan dedaunan berdiri di antara pepohonan besar,
Jembatan-jembatan gantung membentang di antara dahan-dahan tinggi, dan cahaya obor berkelip lembut, memberikan suasana magis di tengah gelapnya hutan. Suara aliran sungai berpadu dengan nyanyian burung malam, menciptakan harmoni alam yang tak terganggu. Lalu, dari bayangan pepohonan, mereka muncul. Sekelompok manusia dengan pakaian dari kulit binatang dan dedaunan melangkah mendekat. Mata mereka tajam, penuh kewaspadaan, namun juga mengandung sesuatu yang lain, rasa percaya. Mereka membawa tombak dan busur, tetapi tak langsung mengancam. Seorang wanita tua dengan wajah penuh garis kehidupan maju ke depan, matanya menatap Rania dengan tajam. Anak ular telah kembali, gumamnya, suaranya serak namun penuh wibawa. Rania terkejut. Apa maksudmu? Wanita itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, seorang pria tinggi dan tegap, yang tampaknya seorang pemimpin, berbicara. Kami adalah bangsa penjaga hutan. Kami menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Ia melangkah mendekat, matanya mengamati Rania dengan penuh makna. Dan kau, adalah anak yang hilang. Kau adalah titisan roh penjaga hutan, diselamatkan oleh Dewa Ular sejak bayi. Rania mengerjap, otaknya mencoba memahami kata-kata itu. Ia ingin menolak, tetapi terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa ia bisa berbicara dengan hewan? Kenapa Nagara tidak memangsa, melainkan melindunginya? Kenapa ia tidak memiliki ingatan tentang asal-usulnya? Bisik-bisik mulai terdengar dari sekelompok orang di belakang. Jadi legenda itu benar? Dia memang berbeda dari manusia biasa. Namun, suara lain muncul, keras dan penuh ketidakpercayaan. Tidak. Seorang pria berambut pendek dengan luka di wajahnya maju ke depan. Tatapannya penuh kecurigaan dan kemarahan. Dia hanya anak liar yang dibesarkan oleh ular. Apa buktinya bahwa dia adalah titisan roh penjaga? Dan lebih penting lagi, ia menghunus belati dari pinggangnya, matanya berkilat marah. Ular itu adalah ancaman bagi kita semua. Keributan pecah. Beberapa orang tampak ragu, sementara yang lain mulai mengangguk setuju. Rania mengepalkan tangan, dadanya terasa sesak. Seumur hidupnya, ia tidak pernah memikirkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi kini, di hadapan orang-orang yang mungkin memiliki jawabannya, ia justru dihadapkan dengan perpecahan. Dari balik pepohonan, Nagara mengangkat kepalanya tinggi, matanya yang keemasan berkilauan di kegelapan malam turun dengan sunyi yang mencurigakan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin yang biasa membelai pepohonan. Hutan seolah menahan napas, menyembunyikan sesuatu di balik kegelapannya. Rania melangkah cepat, rasa gelisah menusuk hatinya sejak ia meninggalkan perkampungan bangsa penjaga hutan. Sesuatu terasa salah. Arga berusaha mengikutinya, tetapi gadis itu terlalu lincah, melesat di antara pepohonan seperti bayangan. Ketika gua tempat Nagara bersembunyi mulai terlihat, perasaan buruk itu berubah menjadi ketakutan. Lalu, ia melihatnya. Nagara. Tubuh raksasa itu terbaring di tanah, sisik hitamnya yang biasanya berkilau tampak kusam di bawah sinar rembulan. Tidak ada gerakan. Tidak ada desisan. Dada Rania mencelos. Nagara, jeritnya, suaranya pecah saat ia berlari ke sisi sahabatnya. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala ular itu, namun dingin. Terlalu dingin. Ia mengamati sekeliling. Tanah di sekitar gua tampak berantakan, penuh dengan jejak kaki. Ada sesuatu yang mencurigakan di dekat mulut gua, sebuah tombak dengan ujung berlapis racun. Jebakan. Dadanya terasa sesak. Rahangnya mengeras saat menyadari apa yang terjadi. Seseorang telah mengkhianatinya. Arga tiba tak lama kemudian, terengah-engah setelah berlari mengejarnya. Namun, begitu melihat pemandangan di depannya, wajahnya langsung pucat. Tidak, gumamnya, hampir tidak percaya. Rania mengepalkan tangan hingga kukunya melukai telapak tangannya. Kemarahan membakar matanya satu persatu, mereka menghilang dalam kegelapan malam. ChatGPT bilang, jeritan Rania menggema ke seluruh penjuru hutan, memecah kesunyian malam yang penuh kesedihan dan kemarahan. Suaranya bukan sekadar tangisan kehilangan, itu adalah panggilan. Dan hutan, mendengarnya. Dari dalam kegelapan, suara gemuruh mulai terdengar. Ranting-ranting bergesekan, dedaunan bergetar, dan suara langkah-langkah berat mengguncang tanah. Mata-mata bersinar di antara semak-semak, mencerminkan sinar bulan dengan kilatan liar. Hewan-hewan datang. Serigala hutan dengan bulu abu-abu dan taring tajam muncul dari bayangan. Harimau belang emas mengendap-endap di antara pepohonan, matanya penuh kewaspadaan. Sekawanan burung elang melayang di langit, bersiap mengawasi dari atas. Bahkan kawanan rusa dan kera hutan pun tampak gelisah,
seolah merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Rania berdiri di tengah mereka, napasnya tersengal, matanya menyala penuh dendam. Di kejauhan, para pemburu yang telah menangkap Nagara mulai gelisah. Mereka mendengar suara-suara aneh, geraman, dan langkah kaki yang mendekat dari segala arah. Salah satu dari mereka menelan ludah, tangannya mencengkeram senapan lebih erat. "Ada apa ini?" bisik salah satu pemburu. Pemimpin mereka, pria dengan bekas luka di pipi, berusaha tetap tenang. "Jangan panik, tetap waspada." Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, jeritan terdengar dari belakang. Mereka menoleh cepat, hanya untuk melihat salah satu anggota mereka menghilang ke dalam kegelapan, tubuhnya terseret begitu cepat hingga tak ada kesempatan untuk berteriak. "Lari! Kita harus keluar dari sini!" Namun, sudah terlambat. Dari bayangan pepohonan, serigala-serigala muncul, taring mereka berkilau dalam remang cahaya bulan. Seekor harimau menerkam seorang pemburu, menjatuhkannya ke tanah dengan raungan yang mengerikan. Dari langit, burung-burung pemangsa menukik turun, mencakar wajah para manusia yang berusaha melawan. Kegelapan malam berubah menjadi neraka bagi para pemburu. Mereka mencoba menembak, tetapi setiap peluru yang ditembakkan hanya mengenai bayangan kosong. Hutan sendiri seperti bersekongkol melawan mereka, akar-akar menjulur dari tanah, menghambat langkah mereka. Ranting-ranting tajam menghantam wajah mereka ketika mereka mencoba berlari. Satu persatu, mereka menghilang. Rania hanya berdiri di tengah kekacauan itu, tidak bergerak. Matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Ia tidak perlu berbuat apa-apa. Hutan sudah mengambil alih. Dan malam ini, hutan menuntut balas dendam. Hujan turun perlahan, membasahi tanah yang masih menyimpan jejak pertempuran malam sebelumnya. Aroma tanah basah bercampur dengan darah para pemburu yang kini telah menjadi bagian dari hutan. Pepohonan kembali sunyi, hanya suara angin yang mengusap dedaunan, seolah berbisik lembut setelah badai emosi yang mengguncang segalanya. Arga berdiri di tepi sungai, tubuhnya dipenuhi luka dan kotoran, tetapi bukan rasa sakit fisik yang menyiksanya. Ia menatap sosok di hadapannya. Rania, gadis yang ia kenal dalam ketakutan dan kekaguman, kini berdiri sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Ia bukan lagi hanya seorang gadis hutan. Ia adalah bagian dari hutan itu sendiri. Mata Rania masih merah, bekas air mata mengalir di pipinya. Ia menatap Arga dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan, antara perpisahan, keteguhan, dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. "Ayo pergi dari sini," suara Arga serak, penuh harapan. "Hutan ini, tempat ini, bukan tempat untukmu. Kau bisa hidup di luar, bersama manusia. Bersamaku." Rania tersenyum kecil, namun tidak ada kebahagiaan di sana. "Aku bukan bagian dari dunia itu, Arga." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan yang terbawa angin. "Aku dibesarkan di sini. Aku hidup di sini. Hutan ini adalah rumahku. Aku tidak bisa ikut denganmu." Arga menggeleng, berusaha menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. "Tapi kau bukan hanya hutan, Rania. Kau lebih dari itu. Kau bisa memilih, kau bisa keluar dari sini. Kita bisa mencari tahu siapa dirimu sebenarnya." Namun, Rania hanya menatapnya dengan lembut. Ia melangkah maju, mengulurkan tangannya, lalu dengan hati-hati menyentuh wajah Arga, sentuhan yang ringan, seolah ingin mengingat setiap detail sebelum semuanya menjadi kenangan. "Aku sudah tahu siapa aku." Angin berhembus, membawa keheningan di antara mereka. Di belakang Rania, sosok besar perlahan bergerak, Nagara. Ular raksasa itu masih lemah, namun matanya telah kembali bersinar. Dengan tenang, ia melingkarkan tubuhnya di sekitar Rania, seolah menegaskan bahwa gadis itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari hutan ini. Arga mengepalkan tangannya. Ia ingin melawan. Ia ingin memaksa Rania ikut dengannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu, itu mustahil. Hatinya mencelos, rasa kehilangan merayap perlahan, menusuk lebih dalam daripada luka apapun yang pernah ia derita. "Jangan lupakan aku," gumamnya akhirnya. Rania tersenyum tipis, lalu perlahan melangkah mundur. "Aku tidak akan melupakanmu, tapi hutan akan selalu memanggilku kembali." Kemudian, seperti bayangan yang melebur dengan alam, Rania berbalik dan berjalan menjauh. Langkahnya ringan, tetapi setiap jejaknya terasa berat bagi Arga. Hingga akhirnya, bayangan gadis itu menghilang di antara pepohonan, tertelan oleh hutan yang telah menjadi rumahnya. Air sungai mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan yang redup. Rania berdiri di tepinya, kaki telanjang menyentuh tanah basah. Ia menatap bayangannya yang bergetar di permukaan air,
bayangan seorang gadis yang bukan manusia sepenuhnya, tapi juga bukan binatang. Ia adalah sesuatu di antara keduanya. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan kesunyian hutan menyelimuti dirinya. Kini, semuanya telah berubah. Ia telah kehilangan sesuatu, dan menemukan sesuatu yang lain. Lalu, dari dalam kegelapan di seberang sungai, dua mata keemasan berkilat. Rania membeku. Perlahan, dari balik semak-semak, sesosok tubuh besar melata ke arah cahaya bulan. Sisik hitam yang dulu berkilauan kini tampak lebih kusam, tubuhnya masih lemah, tetapi mata itu tetap sama. Nagara. Jantung Rania berdetak lebih cepat. Air mata menggenang di matanya, tetapi ia menahannya. Ia melangkah maju, lalu berlutut di hadapan sahabatnya. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh kepala ular itu. Hangat. Masih hidup. Nagara mendesis pelan, suaranya lirih namun penuh keteguhan. Ia telah bertahan, melawan maut yang hampir menjemputnya. Dan begitu pula dengan Rania. Gadis itu tersenyum untuk pertama kalinya sejak malam yang penuh amarah itu. Ia tahu kini, hutan ini adalah takdirnya. Ia tidak akan pernah meninggalkannya. Bersama Nagara, ia akan menjaga tempat ini. Menjaga kehidupan yang telah diberikan kepadanya. Sebab hutan bukan hanya rumahnya. Hutan adalah dirinya waktu berlalu, tetapi hutan tetap abadi. Desas-desus tentang hutan terlarang semakin menyebar. Para penduduk desa di kaki Gunung Salawana memperingatkan siapapun yang berniat masuk ke dalamnya. Mereka berbicara dalam bisikan takut, tentang suara desisan samar di malam hari, tentang bayangan besar yang bergerak di antara pepohonan, tentang mata liar yang mengintai dalam kegelapan. Beberapa pemburu yang nekat mencoba memasuki hutan itu tidak pernah kembali. Yang berhasil keluar hanya membawa kisah-kisah aneh yang sulit dipercaya. Ada sesuatu di sana, gumam seorang pria tua di kedai desa. Suaranya bergetar saat mengenang masa lalunya. Sesuatu yang lebih dari sekadar hewan liar, lebih dari sekadar mitos. Mereka berbicara tentang seorang gadis, sosok misterius yang bergerak seperti bayangan, yang mengenal hutan seperti dirinya sendiri. Seorang gadis dengan mata setajam elang dan langkah yang tak terdengar. Dan mereka berbicara tentang ular itu. Ular hitam raksasa dengan mata keemasan yang mengawasi dari bayangan, penjaga hutan yang tidak bisa ditaklukkan. Beberapa percaya bahwa gadis itu masih hidup, tetap menjaga hutan bersama ular pelindungnya. Yang lain percaya bahwa ia telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia, roh hutan, penjaga alam yang akan terus ada selama pohon-pohon masih berdiri dan sungai masih mengalir. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Apakah Rania masih hidup? Ataukah ia telah menjadi legenda, yang hanya bisa dikenang, tapi tak akan pernah bisa dilihat manusia lagi?